Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan tentang mengapa kurang percaya. Sama saudara dan saudari terkasih, ketika membaca Injil hari ini, Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27, saya teringat akan satu anekdot berikut. Dalam satu perahu ada penumpang dari latar belakang agama yang berbeda. Ada Kristen, ada Hindu, Muslim, dan ateis. Ketika perahu itu dihantam badai, mereka semua panik dan berteriak. Lalu yang beragama Kristen berteriak, "Tuhan, tolong kami Tuhan." Yang Hindu juga saking paniknya berteriak, Om, Santi Om." Lalu yang Muslim juga sama berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu penumpang yang ateis itu berkata, "Hei, kamu ini, kita berempat saja perahu ini sudah terombang-ambing. Kamu panggil lagi orang lain untuk naik ke perahu ini. Apakah kamu tidak takut mati karena perahu kita ini tenggelam?" Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Injil Matius yang kita dengar hari ini, Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27, kita mendengar Yesus bersama para muridnya naik ke perahu. Tiba-tiba badai besar datang mengombang-ambingkan perahu mereka. Sementara Yesus tertidur, para murid yang panik membangunkannya dan berseru, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Reaksi para murid sangat manusiawi, mereka takut. Saking takut mereka tidak lagi sadar bahwa Yesus bersama mereka. Padahal mereka bersama Yesus Sang Mesias dalam perahu. Namun badai itu membuat mereka lupa siapa yang ada di tengah-tengah mereka. Yesus pun bangun dan menegur mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu ia menghardik angin dan danau dan semuanya menjadi teduh. Sama saudara dan saudari terkasih, perikop Injil ini menggambarkan situasi hidup kita. Ada kalanya kita merasa aman, tetapi tiba-tiba datang badai. Masalah keluarga, kesehatan, pekerjaan, atau mungkin krisis iman. Seperti para murid, kita pun panik, takut, bahkan merasa Tuhan seolah diam saja. Seolah-olah Tuhan tidak ada dalam perahu hidup kita. Namun pesan penting dari Injil hari ini, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dalam perahu hidup kita bahkan ketika tampaknya sedang tertidur. Ketika badai datang, kita diajak untuk tidak fokus pada besarnya badai, tetapi pada siapa yang bersama kita di dalam perahu, yakni Tuhan. Yesus mengajarkan kita bahwa iman sejati tumbuh bukan saat keadaan tenang atau keadaan baik-baik saja, melainkan justru di tengah badai, tantangan dalam kehidupan. Saat badai datang, apakah iman kita akan Tuhan masih militan, kuat, atau solid? Jangan-jangan kita goyah dan seakan lupa ingatan bahwa Tuhan sedang ada dalam perahu hidup kita. Ketika kita percaya dan berharap padanya di tengah ketakutan, ketidakpastian, saat itulah iman kita diuji, dikuatkan. Kita semua pasti tahu lagu Gereja Bagai Bahtera. Lagu ini menggambarkan perjalanan gereja kita, di mana kita semua umat Allah seperti bahtera. Ada saat perjalanan hidup kita dihantam badai, gelombang, tantangan-tantangan yang berat dan hebat. Sebagai orang-orang beriman, kita harus percaya bahwa Tuhan ada dalam perahu hidup kita yang membuat kita dengan kepala tegak menghadapi badai, yang memberanikan kita untuk terus berjalan bersama Yesus. Dan jangan pernah berhenti di tengah badai kehidupan. Tapi kita terus berjalan sambil percaya bahwa Tuhan pasti tolong menyelamatkan kita supaya kita keluar dari badai hidup. Tuhan tolonglah,
Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Sama saudara terkasih, pertolongan Tuhan selalu luar biasa. Setelah badai diredakan, para murid berkata dengan takjub, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Semoga kita pun memiliki kekaguman dan iman yang sama, karena kita menyembah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Genggam tangan Tuhan di tengah badai apapun, kita pasti selamat. Ingat pesan Paus Leo ke-14 saat tampil di depan umum setelah terpilih sebagai paus. Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai kamu semua. Iblis takkan bertahan dan tidak akan pernah menang karena kita semua berada dalam genggaman tangan Tuhan. Saya teringat akan lagu Pesan Terakhir yang dinyanyikan oleh Leodra. Akan tetapi dalam konteks bacaan hari ini, syair lagu ini digubah sebagai berikut. Genggam tanganku Yesus, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, tuntun jalanku untuk selamanya. Ku kan setia mengikutimu, takkan berpaling dari dirimu. Tapi di mana nanti ku tersesat, cari aku kembali padamu. Sama saudara terkasih, kita genggam erat tangan Tuhan. Dan saat di mana badai datang menghantam hidup kita, kembalilah kepada Tuhan. Dia akan memberi kekuatan, kemampuan bagi kita untuk melewati badai kehidupan kita. Mari kita percayakan perahu hidup kita kepada Yesus. Biarlah Dia yang memimpin dan meneduhkan badai, sementara kita tetap setia dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.